Jadi tradisi Bani Israel itu katanya kalau Nabi itu harus dari keturunan Israel. Nah, kalau begitu dan anak dari Nabi Yakub alias Israel itu kan ada yang namanya Yahuda. Yahuda ini leluhur dari Maryam. Jadi Jesus Christ itu masih darah daging Yahuda dengan leluhurnya yaitu istri Yahuda yang bernama Tamar. Di sini persoalannya. Tamar itu disebut bukan dari kalangan mereka tapi dari kalangan Canaanite ya. Itu suatu kaum yang berkulit putih dan disebut penyembah berhala. Jadi kalau dari awal sudah tidak syah karena menikah dengan wanita luar, maka status Yahudi setelah Yahuda itu batal dong. Kenyataannya enggak kan? Menikah dengan wanita luar itu masih membuat keturunannya syah sebagai nabi. Buktinya Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa. Itu jalurnya dari Tamar yang merupakan istri dari Yahuda. Dan disebut sebagai orang luar, emang orang luar karena ketika itu cikal bakalnya kan Israel itu masih satu generasi di atas Yahuda kan. Itu bukan dari kalangan Israel berarti itu Tamar. Kenapa tetap syah? Nah ini pertanyaannya. Tamar itu disebut dari Kanaan. Ya kalau disebut dari Kanaan kan nggak mesti orang asli Kanaan. Ya. Orang kita di Jepang, di Belanda, kalau orang kita ya orang kita aja. Nggak bisa disebut orang Belanda atau orang Jepang. Nah macam itu. Tamar itu tetap dalam kategori syah sebagai ibu yang mewariskan keisraelan. Yaitu istri dari Yahuda. Yahuda itu kan nama yang menurunkan Yahudi gitu kan. Maka Tamar ini harus syah sebagai wanita yang menurunkan status keyahudian atau status keisraelan. Bagaimana bisa gue banget berkesimpulan begitu. Tamar itu ya ini dikesankan sebagai wanita yang sundal, pelacur gitu ya. Gue banget nggak setuju. Jadi di Bible itu yang disebut kitab suci adalah yang berasal dari wahyu Allah dan perkataan nabi-nabi. Selebihnya itu sejarah cerita yang bisa digugat. Sebagaimana Maria Magdalena masih bisa digugatkan, dia sebenarnya wanita mulia. Bahkan disebut istri dari Jesus Christ. Yang pasti dia bukan pelacur ya. Nah kalau kitab suci ya beda dengan sejarah yang dibuat manusia. Kitab suci itu kekal ya. Walaupun ada di tangan orang iseng, ya tetap aja dia nggak bisa dirubah. Nah Tamar ini kan disinyalir berasal dari kata timur. Karena orang kita kan ada di sana pakai bahasa kita, bahasa Melayu. Kenapa harus diartikan sebagai timur? Itu kan disebut juga pohon palem ya. Pohon korma pun juga disebut tamar. Kenapa dikonotasikan sebagai timur? Ya, timur itu mengacu ke Nusantara.
Dan pohon palem itu, pohon tamar itu kan simbol suci di kalangan orang-orang di Timur Tengah. Bahkan sampai di kawasan Nasrani di Siprus, di Kroasia sekitar situ kan banyak yang dinamakan dengan Tamara. Di sana disimbolkan bahwa Tamara mengandung pengertian beberapa poin yang semuanya mengarah kepada Nusantara. Ya, pertama itu disebut sebagai simbol kekuatan, power ya. Nusantara ini power yang ya sangat kuat ya, karena bisa mendepak itu superpower yang ada di dunia. Terakhir kan Inggris dan sekutu itu bisa didepak gitu, padahal superpower. Kemudian Mongol itu bisa didepak, padahal itu superpower. Terus ketika Vietnam ngadepin superpower Amerika bisa hengkang. Kenapa? Karena Vietnam belajar gerilya dari orang Indonesia, dari bukunya Nasution. Bisa tuh didepak gitu dengan ilmunya Nasution. Dengan ilmunya Nasution pula orang Taliban, orang Afghanistan itu bisa mendepak Amerika. Jadi Indonesia kekuatan yang sangat-sangat unggul gitu di dunia. Orang Mesir kuno itu bilang leluhurnya berasal dari timur, dari Nusantara. Dan itu dilukiskan sebagai kekuatan yang tidak berbatas ya. Indonesia itu Nusantara. Bahkan Jenderal Amerika bilang kita tidak akan menyerang Indonesia karena ya dilukiskan Indonesia itu kuat, itu nggak mungkin dikalahkan. Kalau timbul pertanyaan juga kan, lo sama Belanda negara kelurahan kok kalah? Ya itu ada penjelasannya menurut gue banget, itu karena durhaka aja. Kayak orang Baghdad itu durhaka kepada waliullah. Ya, ketika waliullah itu masih menetap di Baghdad, orang Tartar itu, orang Mongol itu nggak berani nyerang Baghdad. Begitu waliullahnya pindah, baru dihabis itu Baghdad. Jadi justru orang yang dianggap kafir justru menghormati waliullah. Lebih Islam mana berarti itu? Begitupun juga dihipotesiskan orang Belanda itu menghormati waliullah yang ada di Indonesia. Sementara penduduk Indonesia ketika itu, Nusantara, durhaka sama waliullah, karuan aja jadi kalah. Bayangkan negara, suatu masyarakat, suatu negeri yang mampu mendepak segala jenis superpower kok bisa keok sama negara kelurahan gitu. Itu bukan negara kelurahan yang hebat, tapi negara kelurahan ini menghormati waliullah, sehingga dia berada pada pihak yang menang. Begitupun ketika Indonesia bisa bebas dari penjajahan Belanda, itu karena mereka pejuang itu menghormati waliullah. Habib-habib itu dihormati, ulama-ulama begitu kan, merdeka lah. Nah kalau sekarang masih belum merdeka secara ekonomi, itu masih memalukan juga itu. Artinya durhakanya masih tersisa lah. Tapi kita nggak bicara ke situ ya. Kita bicara ke power ya, sebagai poin pertama dari konotasi tamar. Kedua, tamar itu dilukiskan juga sebagai simbol perdamaian. Ya di Indonesia ini kawasan yang unik ya, bisa pada akur gitu, sekian banyak itu namanya suku, bangsa, agama. Kok bisa akur, bisa bersaudara gitu kan. Sementara di luar gampang marah itu, gampang berargumen, bersitegang, ribut. Itu biasa di luar itu. Umumnya begitu. Tapi kalau
orang luar datang ke Indonesia kaget, loh kok bisa tenang, damai begitu. Sehingga mereka lupa itu cara memaki orang kayak gimana sih, cara berantem tuh kayak gimana sih, lupa mereka. Saking berbedanya Indonesia dengan negara mereka. Pun orang Indonesia itu punya trademark sebagai pendamai ya. Ada konflik antara ini dengan itu, umpamanya Moro dengan pemerintah Filipina itu didamaikan oleh orang Indonesia. Ya di mana-mana itu, di Timur Tengah pasukan Garuda juga itu sebagai oase kedamaian di sana. Jadi citra Indonesia sebagai pendamai itu ya kayak gitu. Seperti juga Nabi Muhammad di usia 35 tahun sebelum diangkat menjadi Rasul kan juga mendamaikan suku-suku yang mau menang-menangan dalam perkara menaruh Hajar Aswad. Siapa ini yang berhak menaruh Hajar Aswad? Apakah suku A atau suku B? Ribut dah tuh. Nah solusinya ada pada Nabi Muhammad sebelum menjadi Rasul itu. Semua pemimpin suku membawa kain, megang kain, Hajar Aswad ditaruh di kain itu, dibawalah ke tempatnya. Kemudian Rasulullah yang menaruh, ya, mengambil batu Hajar Aswad dan menaruh ke tempatnya di bangunan Ka'bah itu. Nah itu kan konteks perdamaian Tamar ya begitu. Kemudian poin berikutnya, Tamar itu diartikan sebagai simbol paradise, surga. Dan memang kawasan ini, kawasan tropik yang gak mengenal musim gugur, musim dingin, itu selalu hijau itu. Tumbuh-tumbuhannya selalu ada sepanjang tahun. Nggak bergurun dan tidak bermusim dingin, tetap ada itu namanya tanaman itu indah ya. Itu emang turis-turis ya sering bilang begitu, Indonesia itu paradise. Dan kalau dikaitkan dengan Taman Eden, Janatun Aden ya, itu Nabi Adam kan menurut folklore di cerita rakyat di Jawa Barat itu ada itu. Cerita rakyat di Sumatera juga ada, ya bisa jadi juga begitu kan. Pada suatu waktu ada di Jawa Barat, pada suatu waktu ada di Sumatera. Nabi Adam ya orang sini, dan menurut hadis tanah surga itu cirinya ya tumbuh-tumbuhannya wangi. Kita mengenal berbagai rempah-rempah ya. Kayu manis itu wangi. Terus pohon-pohon dengan buah-buah yang wangi, kayu-kayu, kayu cendana, terus kayu kulit luban atau kemenyan, wangi-wangi itu. Jadi cocok, Tamar itu melukiskan surga itu cocok. Dan Tamar juga diartikan sebagai eternal life, kehidupan yang eternal. Yaitu insya Allah akan terjadi di masa depan ya. Jadi surga Nabi Adam dikembalikan itu, eternal life. Itu Tamar konteksnya ke situ, bagus punya. Nah sedangkan ibu Tamar istri dari Yahuda itu nggak mungkin lah seorang wanita yang pelacur. Enggak lah, itu wanita mulia. Kalau disebut dari Canaanite itu berarti bukan dari kalangan Israel kan. Tapi kenapa Syah? Nah itu pertanyaannya. Jadi ukuran dari Bani Israel yang Syah ya secara matrilineal itu, yang Syah menyandang status keisraelan, itu mereka yang menikah dengan wanita. Nah wanita apa nih? Jew. Wanita apa? Jawa. Ya karena ke timur
Tamar itu orang sono, orang penduduk Kanaanite, Kanaan, tapi orang Jawa. Jadi yang mensyahkan seseorang Bani Israel itu tetap dengan status ke Bani Israelannya atau ke Yahudiannya, yang mana dia menurunkan nabi-nabi, menurunkan Mesias, itu syaratnya harus ada wanita Jawa. Jawa itu ya bisa konotasinya Nusantara gitu, pokoknya wanita Jawa. Kenapa harus wanita Jawa? Itu yang pertanyaan yang harus dikulik lagi. Gue banget belum teliti sampai situ. Tapi memang di Timur Tengah atau orang Kaukasoid itu umumnya kan suka dengan wanita Timur ya, wanita Jawa. Kita aja yang bilang, mukanya kayak pembantu kok kawin sama bule yang ganteng. Ya standarnya beda, bule itu memandang wanita yang cantik begini-begini, kita beda lagi. Biar kata dianggap muka pembantu, bagi mereka cantik, dan setelah diteliti emang nggak jelek lah yang dibilang wanita kayak pembantu. Bagi mereka cakep. Cakep itu bukan hanya fisik tapi dalamnya itu, hatinya itu kan. Nah, orang sono emang pada demen itu dengan wanita kita gitu kan. Nah, artinya wanita kita punya keistimewaan, bahkan sampai tahap yang bersifat religius, bahwa dia menjadi syarat secara matrilineal untuk melahirkan seorang nabi, seorang Mesias. Dan kalau dibilang Tamar itu wanita yang tidak baik, kenapa Daud alaihi salam menamakan anaknya juga dengan Tamar? Tamar itu harusnya kan memori yang buruk itu di leluhurnya. Ternyata enggak tuh, dinamain Tamar juga. Dan Tamar ini di daerah Mediterania itu, di Kroasia, Siprus ya, negara-negara Kristen itu banyak nama Tamar itu umum. Tamara gitu ya, umum itu. Jadi bukan wanita tidak baik itu Tamar itu. Sebagaimana Maria Magdalena yang disebut pelacur, bukanlah, janganlah. Ya begitu. Jadi syarat keyahudian seseorang itu karena ada unsur matrilineal dari wanita Jawa. Itu kesimpulan gue banget. Kesimpulan yang murni kajian ya. Kasus Tamar ini menyadarkan kita bahwa orang luar dari Israel pun bisa menjadi penentu status keisraelan, keyahudian, yang membawa perjanjian Tuhan untuk melahirkan nabi-nabi, nabi terakhir, nabi Al-Masih, Mesias gitu ya. Itu syaratnya wanita Jawa. Jadi bukan wanita Yahudi, bukan wanita Israel, tapi wanita Jawa. Kalau habis berikutnya itu wanita Bani Israel, ya karena keturunan wanita Jawa juga. Dan Bani Israel itu kan kulitnya tan ya. Tan itu sawo mateng. Apalagi kalau bukan wanita Jawa. Yang dilukiskan oleh gambar-gambar tentang Bani Israel masa lalu ya kulitnya begitu. Bukan kulit putih itu. Bukan kulit putih, bukan kulit hitam, tapi kulit sawo mateng gitu. Jadi kalau ada yang menyebutkan Jew itu adalah Jawi, ya betul. Syah itu, masuk akal itu kalau disebut Jew. Syarat dari keyahudian seseorang karena ada wanita Jawa yang menjadi leluhur mereka, yang menjadi ibu mereka. Ibu mereka khususnya ya, matrilineal.
Try this at home.